Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Panda. Kali ini saya membuat readingan untuk zodiak Capricorn ya. Alasan Capricorn menghempaskanmu. Oke, sebelum dimulai alangkah baiknya kita berdoa dulu guys. Ya, berdoa dimulai. Oke, jangan lupa di subscribe, like, share, dan komen. Kalau kalian ingin mendapatkan notifikasi terbaru dari setiap saya upload video terakhir, bisa tekan tombol loncengnya. Nah, kalau kalian mau request tema atau judul, bisa tulis kolom komentar ya. Yang mau terapi, private reading, self healing, behavior therapy, spiritual coaching, number konsultan, mediasi, bisa kontak WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Begitu juga untuk yang mau berdonasi untuk Jumat Berkah terapi, juga bisa private reading ya. Alhamdulillah ya. Kita udah sampai di titik ini, ada juga di TikTok dan juga di Snack Video ya. Yang mau endorse juga bisa. Oke, jangan di skip pada saat saya menshuffle dan jangan di skip iklannya. Alasan Capricorn menghempaskan. Oke, The Hangman. King of Pentacles. Three of Pentacles. Oke. Six of Pentacles. Ini kayaknya kartunya agak lumayan bagus. Alasan dia menghempaskanmu ya, dia lagi mau belajar untuk lebih dewasa ya gitu, nggak hanya melihat dari sudut pandang dia aja tapi lebih luas, mau lebih menjadi orang yang melihat dari sudut pandang orang lain, seperti mengambil peribahasa rambut sama hitam tapi pemikiran beda-beda. Dia lagi mau seperti itu dan belajar sabar, belajar simpati, belajar empati. Kenapa? Karena ternyata menjalin hubungan itu tidak mudah ya gitu, dan someday dia mau rekonsiliasi sama kamu, dan untuk alasan pastinya gitu ya, sembari dia belajar sabar, belajar ikhlas gitu kan, belajar simpati gitu, dia memang lagi ada orang yang ngajak kerja sama dalam hal perekonomian, makanya dia lagi fokus di ekonomi dan dia pingin menarik rodanya ke atas, yaitu walaupun nggak ada wheel of fortune ya, tapi lebih ke dalam perekonomian tuh dia mau maksimal gitu ya, karena dia mau meraih King of Pentacles, dan disertai juga dengan dia banyak bersedekah sih gitu. Jadi biar apa ya, biar lebih mantap gitu ya. Terus ya memang dia menyerahkan semuanya sama Allah aja sih, kapan waktu yang tepat. Tapi untuk sekarang ya dia lagi fokus menjalin kerjasama dengan orang lain untuk perekonomian gitu loh ya. Hal-hal yang dirasa mungkin itu nggak worth it lagi untuk dipertahankan, ya dia memilih untuk melepaskan kayak gitu ya. Oke. Ada niatan dia ke jenjang yang serius ya, terus ya ini hubungannya memang hubungan soulmate. Kamu sabar aja, tunggu, selagi kamu menunggu, perbaiki diri dulu aja ya. Ya memang ada yang menawarkan bantuan keuangan, yaitu tadi ngajakin kerjasama, mungkin ada yang punya modal terus dia yang disuruh ngejalanin gitu ya, ngemuterin gitu uangnya gitu, itu juga bisa. Dan makanya dia lagi bingung nih mau milih yang mana gitu loh ya. Makanya saat dia menghempaskan itu, dia menarik diri untuk nih, gua harus healing, harus sembuh dari hubungan ini karena fokus gue sekarang lebih mencari uang gitu ya. Ini memang harus berakhir gitu. Kenapa? Karena kayaknya dari dirinya sih ya, temen nggak parah-parah banget kok ini, lebih ke masalah keuangan aja, yang dimana memang dibilang berlebih juga enggak, tapi lebih ke cukup, dan dia mau punya berlebih gitu loh ya ibarat, tapi dia tahu sebenarnya kamu adalah orang yang terbaik yang sudah dipilihkan Allah dan alam semesta. Dan dia juga kok nih kan tadi ada wheel of fortune ya, padahal saya nggak tahu loh kan, tapi keluar, dan memang dia mau membangun keluarga yang memang berkecukupan finansial gitu. Dia tahu uang bukan segala-galanya, tapi uang tuh bisa mempengaruhi rumah tangga juga. Dia pemikirannya udah ke sana, dan makanya ide-ide dia tuh lagi mau dia tuangkan ke dalam hubungan kerjasama ini gitu ya. Terus ya memang ya ada sih inner child gitu ya.
di dalam dirinya. Cuman memang dia berusaha untuk move on, untuk masuk ke dalam dirinya, nanya ini gimana. Memang sakit hati sih ya, mungkin ada permasalahan keluarga atau terutama dengan orang tua yang ngebuat dia tuh kayaknya uh, ada something yang dia sembunyiin, tapi dia berusaha untuk ngejalannya dengan ceria gitu ya, dan bekerja keras, fokus. Tapi akhirnya dia tahu bahwasanya ini nggak baik, ini salah, harus ditinggalkan. Maka tadi saya bilang menutup siklusnya ya. Cuman memang ya dia lagi fokus ke keuangan sih sebenarnya. Kartunya nggak terlalu gimana-gimana banget ya. Dia memang ada niat sih ke kamu. Soulmate lagi ya, tapi memang ini lagi tahun-tahunnya soulmate, twin flame, karmic gitu ya, mirroring itu lagi memang tahun-tahunnya gitu. Jadi oke. Ini tuh udah di shuffle loh kartunya ya. Kamu lihat sendiri kan gitu. Ya ini memang lagi proses, setiap manusia tuh punya masa kegelapan loh ya. Memang dia lagi cari pencarian jati diri, cahaya, pencarian apa ya? Dia lagi cari lightning gitu ya, enlightenment, pencerahan. Aduh, susah banget sih. Ya memang dia lagi masa-masa ya, pencerahan. Ya memang ini adalah proses dia untuk mendapatkan pencerahan gitu ya. Dan dia ngerasa bahwasanya selama ini mungkin ada dari beberapa yang kalian di lingkaran Capricornnya itu sering banget keluar rumah, dia nggak nyaman di rumah karena sebenarnya dia belum berdamai sih sama dirinya. Kalau kemanapun dia pergi, kalau misalkan dia sudah berdamai, bahkan di rumah sekalipun dia akan damai. Tapi ketika dia belum berdamai sama dirinya, kemanapun dia pergi dia nggak akan merasa damai gitu, walaupun rame gitu di tempat keramaian ya. Dan akhirnya memang dia lebih tahu caranya mengakali atau menghadapi orang-orang yang berhadapan dengan dia. Mungkin selama ini dia banyak dimanfaatin gitu kan. Terus ya akhirnya dia bisa lebih tahu cara mengatasi ini orang harus gue gimanain sih. Kalau mungkin dulu menyamaratakan semua orang itu baik, ya memang benar gitu, benar. Tapi kan kita bisa meminimalisir kadar sakit hati kita sebenarnya dengan cara kita menyikapinya gimana tanpa harus membuat orang itu sakit hati ya. Terus ya memang akhirnya dengan adanya cobaan ini dia berubah menjadi sosok seorang yang jauh lebih baik ya gitu, dan mempunyai energi the magician. Apa yang dia mau dia bisa wujudkan, terbukti dari hasil kerjasamanya berhasil ya. Memang ya akhirnya dia mendapatkan pencerahan dan merasakan kebahagiaan serta memiliki kebesaran hati dan punya kehidupan baru yang memang ini belum selesai karena hadiah-hadiah, karena apa yang sudah diambil, dirampok itu semua akan dikembalikan semua sama dia gitu loh ya. Ya di sini ada the leg up, dan memang ternyata ini toh gitu, maksudnya gue harus bersih dari hal-hal yang tidak baik, dan badai yang dia pelangi yang dia dapatkan itu sesuai dengan badai yang dilewati. Dia lagi mengecap manisnya buah perjuangan dia, dan semua terlihat ngebling gitu ya, semua terlihat bersinar. Dia menjadi orang yang diberkati juga. Makanya kamu jangan negative thinking gitu ya, lebih ke dirinya sendiri sih, ingin mendapatkan pencerahan. Oke. Ya akhirnya ya mungkin ini adalah secara nggak langsung filter Allah dan alam semesta untuk dia bisa berinteraksi dengan orang-orang sevibrasi ya gitu. Jadi orang-orang yang udah nggak worth it, nggak sevibrasi, sefrekuensi harus dia tinggalkan. Dan akhirnya memang dia healing gitu ya. Tadi ada healing juga, kamu juga healing, kamu sembuh. Dan dia mungkin selama ini tipe orang yang aman-aman aja, cari posisi aman, tapi sekarang dia lebih bisa berani mengambil resiko. Dan ya banyak hal yang mau dirubah dari diri dia ketika Allah dan alam semesta memberikan dia masa kegelapan gitu ya. Dan ya untuk hal percintaan nanti dia bisa merayakan hal percintaannya dia dengan siapa dia berdiling, dengan pasangan yang mau kayak gimana, yang mau diajak ke jenjang serius. Dia tuh udah punya gambaran gitu. Jadi kalau misalkan kamu mau tahu bocorannya ya udah gitu, kamu intinya banyak-banyak memperbaiki diri aja. Ketika ini kan soulmate ya, ya kamu sebenarnya 11-12 sama dia, tapi kalau misalkan kamu nggak bisa berubah lebih baik, nggak bisa ngimbanginnya,
nggak bisa bersatu gitu loh ya, karena jomplang nanti energinya. Makanya kalau kamu memang energinya mau mengimbangi, ya kamu harus bisa berubah juga jadi lebih baik, dan akhirnya dia berhasil. Kalau kamu mau berhasil, bisa juga banyak-banyak lah introspeksi, kontemplasi apa yang harus bisa dirubah gitu ya. Jadi ini nggak ada kesalahan siapa-siapa, tapi ini memang udah jalannya proses gitu ya untuk dia lebih baik. Itu sih yang aku rasain. Oke, ya. Dia juga bisa lebih berani atau lantang mengutarakan kebenaran, dan dia bisa memilih dengan siapa dia berdilin, tadi saya sudah bilang ya. Dan mungkin lebih banyak waktu me time untuk lebih banyak masuk ke dalam dirinya. Dan dia juga memperbesar rasa syukurnya, serta berani terhadap dirinya, yang dimana memang oh ya, ini gue punya trauma masa kecil, tapi gue mau healing, gue mau sembuh. Dan dia tidak bisa lagi membiarkan orang itu masuk ke dalam kehidupan dia sembarangan gitu loh ya. Dia menganggap semua orang itu baik, dia siapa aja boleh masuk lah, siapa aja boleh mengobrol-ngobrol gitu. Tapi sekarang enggak gitu. Dan ya dia tahu sekarang, oh ya, dengan pasang itu gue harus punya bonding yang baik, yang membahagiakan dan lain-lain sebagainya ya. Keren kok kartunya. Okay. Stay optimistic about your love life. It's safe for you to love. Make the effort. Terus very soon. Terus retreat. Terus ya wedding. Ya kan tadi ada Four of Wands ya, jelas di sini ada wedding. Oke. Jadi di sini saya tekankan ya, memang dia mau ke arah pernikahan sih ya. Jadi harus sama-sama optimis. Makanya tadi saya bilang kalau kamu nggak bisa berubah gitu loh ya ke arah yang jauh lebih baik, nggak bisa ngimbangin energi dia, ya udah, dia bukan jodoh kamu. Tapi kalau kamu bisa ngimbanginnya, kemungkinannya ada gitu berjodoh lagi. Dan waktunya yang aman emang untuk kalian membuka hati kalau misalkan kalian itu udah tahap proses healing, udah tahap sembuh gitu ya. Dan ya mungkin dia mau lebih banyak melakukan atau berkorban untuk pasangannya, supaya apa ya, supaya tidak terjadi lagi hal-hal yang tidak diinginkan. Misalkan lu kayaknya gue yang lebih banyak berkorban deh, lu mager banget sih misalkan gitu ya. Mungkin dulu itu yang dia lakukan, tapi sekarang dia nggak mau kayak gitu ke pasangannya. Mungkin sekarang dia yang mau lebih banyak berkorban lagi gitu. Dan ya akhirnya dia bisa memutuskan ya dengan siapa dia berdealing, dia bisa memilih cintanya dengan siapa dia mau berdamping nanti sampai maut yang memisahkan gitu ya. Memang ke arah pernikahan sih ujung-ujungnya. Oke. Oke, terus di sini ada tapi ya memang kamu setelah kamu bisa ikhlas nerima, kamu memperbaiki diri, kamu healing, kamu harus mencintai diri kamu tersendiri, lebih mencintai diri kamu terlebih dahulu. Ini bisa kemungkinan cinta baru dengan orang baru, atau cinta baru tapi dengan orang yang lama. Tapi di sini kayaknya nggak ada rekonsiliasi. Ada sih itu. Kalau kamu mau balik boleh gitu kan, tapi ya kamu lahir untuk mendapatkan cinta. Jadi pastiin dulu dia tuh benar-benar berubah atau enggak ya gitu. Kasih kesempatan kepada kehidupan percintaan kamu. Mungkin dia mulai menggoda atau kamu juga udah mulai bisa. Dan akhirnya kamu bisa keluar dari permasalahan pribadi kamu dan saling mengenal satu sama lain. Ya kalau memang kamu mau balikan, ya udah pakai energi kamu yang sudah baik itu dengan ya tikung dari belakang dengan apa ya, dengan doa gitu, afirmasi, visualization ya kan. Terus bisa dengan apa lagi, banyak ya, imagination kayak gitu ya. Oke, terus kita cek di deck ini. Sekolahan saya tuh ada Raja Ban. Oke. Ya, dia berharap dia bisa dia berharap kamu bisa memaafkan dia suatu hari nanti, karena sepertinya kereta. Seru kan?
biasanya sinyalnya suka terganggu kalau ada kereta datang. Oke. Ya, dia berharap kamu bisa memaafkan dia suatu hari nanti, ya. Dan ya walaupun kamu sudah meninggalkan dia, tapi dia masih ngerasain kamu tuh ada gitu di sebelah dia gitu ya. Dan hidup dia pastinya nggak sama lagi karena memang dia udah berubah, jadi pasti kehidupannya juga berubah gitu ya. Dia berusaha untuk membaca setiap percakapan yang udah kalian lakukan. Namun dia juga tahu dia banyak menyembunyikan hal dari kamu ya, gitu. Ya intinya memang ini adalah hubungan perjalanan ya, perjalanan pendewasaan, masih terlalu muda, masih banyak sisi kekanak-kanakan gitu kan. Tapi ya memang pembelajarannya luar biasa gitu, membuat kamu banyak berubah, dia juga banyak berubah gitu ya. Tapi ini nggak parah-parah banget kayak ketergantungan, kayak saling memanfaatkan, enggak gitu loh. Hubungannya tuh lebih ke dia sadar diri aja gitu. Kok kenapa sih hubungan percintaan gue selalu gagal gitu. Dia berusaha untuk mencari tahu, oh ternyata gue tuh punya inner child, oh ternyata memang ada yang diperbaiki dari diri gue, nggak salah pasangan gue aja. Mungkin selama ini dia juga nggak menyalahkan sih, tapi dia mencari tahu jawaban gitu. Ini kenapa sih dengan hidup gue, dengan kisah percintaan gue, mungkin ya ada dari dirinya. Dia tersadar, oh ada dari diri gue yang memang menyumbang kayak gitu ya. Ya dia meninggalkan kamu sebelum kamu meninggalkan dia nggak sanggup kalau ditinggalkan sama kamu, dan dia berharap dia bisa membagi berita baik dengan kamu. Dan walaupun sudah terpisah, tapi dia bisa ngerasain kehadiran kamu, dan dia seperti kehilangan waktunya untuk sementara waktu. Kadang dia di malam hari itu suka terbangun dan memikirkan kamu, dan dia tahu dia yang mengacaukan segalanya. Dan kita satu sama lain tahu bahwasanya aku bukan yang terbaik untuk kamu loh ya gitu. Dia selalu ingat setiap detailnya diri kamu, dan ketika kamu bersama orang lain dia akan ninggalin kamu kok. Dia sebenarnya menginginkan kamu kok. Oke? Lucu banget sih, sebentar ya. Oke. Ya. Kalau kalian udah bisa ngelawatin ini semua, kalian tuh ngerasa bahwasanya surga dunia tuh bisa kalian dapatkan ya. Memang ini banyak banget yang harus dipelajari, seperti misalkan harus fokus kepada diri sendiri dulu ya, untuk healing diri sendiri dulu. Memang ini keputusan yang sehat, yang baik sih sebenarnya, tanpa disadari ya, walaupun menyakitkan. Kartunya berat-berat ya, dari awalnya aja paradise ya, dan memang harus healing satu sama lain walaupun menyakitkan ya, walaupun mungkin ya ada yang belum bisa move on, ada yang masih terkenang gitu, tapi sebenarnya dia mau cium kamu gitu ya. Terus ya dia masih mengamati kamu dari jauh. Walaupun mungkin berakhir hubungan kamu, tapi sebenarnya ini adalah awal mula untuk hidup kamu masing-masing menjadi jauh lebih baik. Ini memang hubungan toksik ya, sakit hati karena berpisahan, terus udah gitu karena berantem ya gitu kan. Walaupun ini hubungannya mirroring gitu kan, dan ada yang lari, ada yang ini, tapi memang ini akhirnya membawa suatu cahaya atau enlightenment, dapat tercerahkan satu sama lain. Semua hanya tinggal menunggu masalah waktu. Dia akan menghubungi kamu kembali untuk mengekspresikan cintanya ya. Jadi sabar aja dulu. Oke. Sexual union, selain ada ketertarikan ya itu tadi ada mencium ya, sebenarnya dia ada ketertarikan dalam hal seksual juga sih ya. Wajar lah ya, namanya dewasa, cuman kan memang kalau belum nikah nggak boleh ya. Iya, hidup itu kayak kayak serial gitu ya. Dia konstan dan mengganti atau merecycle hal-hal yang tidak baik jadi lebih baik. Pendewasaan sih sebenarnya ya, dan nantinya satu sama lain tuh bisa menemukan kepingan-kepingan yang hilang, healing, sembuh. Ternyata puzzle-nya kejawab gitu, dan kalian ada punya kekuatan dalam diri masing-masing ya, dimana memang ini hubungannya transformasi gitu. Ya masih suka inilah ya, twin flame. Oke.
kamu layak kok untuk mendapatkan cinta, karena kamu orangnya penuh cinta dua-duanya. Sekarang udah jauh lebih baik nanti ya. Gimana mau dengan siapapun kamu berdealing, dengan menikah mau sama dia atau dengan orang lain, yang penting intinya kamu sudah berubah menjadi orang yang jauh lebih baik. Oke, kamu bisa nonton di TikTok dan juga snack video ya untuk readingan yang lebih singkat. Alhamdulillah TikToknya pesat banget ya, melebihi melebihi snack video bahkan 32.000 viewers ya gitu. Oke. Jangan lupa di like, super thanks ya. Jadi intinya adalah ini hubungan pembelajaran, ini hubungan soulmate dan twin flame ya. Oke, terima kasih banyak, dadah.